Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oktaviana. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Fungsinya teks sejarah yaitu yang pertama itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Yang kedua yaitu fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara buat lebih baik lagi. Terus ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah disajikan, yang pertama itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah. 3. Struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, reorientasi, dan yang keempat, umumnya sering memakai konjungsi temporal. Yang kelima itu berisikan sebuah fakta yang terjadi. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama itu orientasi. Pada bagian orientasi, ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Yang kedua yaitu insiden atau urutan kejadian. Pada bagian insiden ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail. Jadi para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Nah, yang ketiga yaitu ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulis. Tapi ada juga beberapa teks cerita sejarah yang enggak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini cuma sebagai opsi atau pilihan saja. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi yaitu novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut juga dengan novelis. Yang kedua yaitu cerpen. Cerpen yaitu cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda yang artinya merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu roman. Roman atau kisah percintaan yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Yang kedua itu sejarah non-fiksi. A. Biografi. Biografi artinya merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. B. Yaitu autobiografi. Autobiografi artinya merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang C. Cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang D. Catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah.
Nah, ini ada juga perbedaan sejarah fiksi dan non fiksi. Perbedaannya, sejarah fiksi itu jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam, pengembangan karakter tokoh gak sepenuhnya terungkap, dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah, sedangkan sejarah non fiksi yaitu tersusun oleh fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yaitu menggunakan pronomina. Contohnya, kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga jamak. Yang kedua itu menggunakan frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan juga tempat. Nah, yang ketiga itu menggunakan verba material. Verba material merupakan kata yang dipakai buat menunjukkan suatu aktivitas yang memakai fisik dalam melakukannya. Contohnya membaca, mendorong, melempar, dan lainnya sebagainya. Yang keempat itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal artinya kata sambung waktu ini gunanya buat menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah ini banyak memanfaatkan konjungsi temporal, yaitu kata penghubung waktu, contohnya kemudian, setelah, lalu, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu menggunakan kata majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh kalimat, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Contoh teks cerita sejarah yaitu orientasi. Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini, dia adalah salah satu keturunan keluarga terpandang yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.